Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mahasiswa pendidikan profesional pada stase keperawatan medikal bedah yang akan menjelaskan tentang mobilisasi dini pasca operasi. Marilah kita simak penjelasan tentang mobilisasi dini pasca operasi. Mobilisasi setelah operasi yaitu proses aktivitas yang dilakukan setelah operasi dimulai dari latihan ringan di atas tempat tidur sampai dengan bisa turun dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi, dan berjalan keluar kamar. Mobilisasi dini merupakan suatu aspek yang terpenting pada fungsi fisiologis karena hal itu esensial untuk mempertahankan kemandirian. Beberapa tujuan dari mobilisasi menurut Susan G. Garrison 2004 antara lain: yang pertama, mempertahankan fungsi tubuh; kedua, memperlancar peredaran darah; ketiga, membantu pernafasan menjadi lebih baik; keempat, mempertahankan tonus otot; kelima, memperlancar eliminasi alfi dan urin; keenam, mempercepat proses penutupan jahitan operasi; ketujuh, mengembalikan aktivitas tertentu sehingga pasien dapat kembali normal dan atau dapat memenuhi kebutuhan gerak harian; yang terakhir, memberikan kesempatan perawat dan pasien berinteraksi atau berkomunikasi. Macam-macam mobilisasi menurut Priharjo 2000, mobilisasi dibagi menjadi dua, yakni pertama, mobilisasi secara pasif, yaitu mobilisasi di mana pasien dalam menggerakkan tubuhnya dengan cara dibantu dengan orang lain secara total atau keseluruhan. Kedua, mobilisasi secara aktif, yaitu mobilisasi di mana pasien dalam menggerakkan tubuh dilakukan secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mobilisasi menurut Barbara Cozier 1995 antara lain: yang pertama, gaya hidup; kedua, proses penyakit dan injuri; ketiga, kebudayaan; keempat, tingkat energi; yang terakhir, usia dan status perkembangan. Menurut Motard 2005, manfaat mobilisasi bagi anak postoperasi adalah: pertama, penderita merasa lebih sehat dan kuat dengan early ambulation; kedua, mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli; dan selanjutnya adalah kerugian bila tidak melakukan mobilisasi. Yang pertama, penyembuhan luka menjadi lebih lama; yang kedua, menambah rasa sakit; yang ketiga, badan menjadi pegal dan kaku; yang keempat, kulit menjadi lecet dan luka; dan yang terakhir, dapat memperlama perawatan kita di rumah sakit. Perlu untuk diketahui, tidak semua keadaan pasca operasi dilakukan mobilisasi dini. Lalu, keadaan yang bagaimana sih yang dilakukan mobilisasi dini itu? Latihan mobilisasi biasanya diberikan pada pasien dengan fraktur bagian bawah seperti kaki yang telah diindikasikan untuk latihan mobilisasi. Kemudian, keadaan pos pengobatan kompresi lumbal, pasien pasca serangan stroke dengan kerusakan mobilitas fisik, serta pasien postoperasi yang memerlukan latihan mobilisasi seperti kolostomi atau laparostomi. Nah, selain itu, ada beberapa kondisi yang justru tidak boleh dilakukan mobilisasi dini. Pada kasus tertentu, istirahat di tempat tidur itu justru diperlukan dalam periode tidak terlalu lama. Contohnya pada pasien dengan infak miokard akut, disritmia jantung, atau shock sepsif, serta kontraindikasi lain yang ditemukan seperti kelemahan umum dengan tingkat energi yang kurang. Selanjutnya adalah pedoman pelaksanaan mobilisasi.
Ketika pelaksanaan mobilisasi, penilaian toleransi aktivitas sangatlah penting, terutama pada klien dengan gangguan jantung atau pada klien dengan imobilisasi yang lama akibat kelumpuhan. Nah, tanda-tanda apa saja sih yang dapat dikaji untuk mengetahui apakah pasien ini tetap dilanjutkan atau dihentikan untuk mobilisasi dini pasca operasinya? Di antaranya yaitu, yang pertama, ketika kita mengetahui denyut nadi pasien frekuensinya mengalami peningkatan atau iramanya tidak teratur. Yang kedua, ketika tekanan darah pasien biasanya terjadi penurunan tekanan sistol atau hipotensi. Yang ketiga, ketika pernafasan pasien terjadi peningkatan frekuensi atau pernafasan pasien cepat dan dangkal. Yang keempat, ketika warna kulit dan suhu tubuh pasien terjadi penurunan. Kemudian ketika kecepatan dan posisi tubuh pasien akan mengalami kecepatan aktivitas dan ketidakstabilan posisi tubuh. Kemudian selanjutnya ketika adanya keluhan pusing atau kelemahan luar biasa yang dirasakan oleh pasien. Dan yang terakhir, ketika status emosi pasien labil. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan mobilisasi dini. Kalian tahu nggak sih kalau mobilisasi dini itu harus dilakukan secara bertahap? Nah, berikut ini akan dijelaskan mengenai tahapan mobilisasi dini, yaitu yang pertama, setelah operasi. Pada 6 jam pertama, pasien harus istirahat baring terlebih dahulu. Mobilisasi dini yang bisa dilakukan yaitu menggerakkan lengan, tangan, menggerakkan ujung jari kaki, dan memutar pergelangan kaki, mengangkat tumit, dan menegangkan otot betis. 6 jam pertama. Sudah bagus ya Ibu ya. Tahapan yang kedua dilakukan setelah 6-10 jam. Pada tahapan ini, pasien diharuskan untuk dapat miring ke kiri dan ke kanan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya trombosis dan tromboemboli. Tahapan yang ketiga dilakukan setelah 24 jam. Pada tahapan ini, pasien dianjurkan untuk dapat mulai belajar duduk. Dan tahapan yang terakhir dilakukan setelah pasien dapat duduk. Kemudian dianjurkan pasien mulai belajar berjalan.